Uh, Nama saya adalah Eva Utami Durrahman. Di acara webinar ini, saya bertindak sebagai moderator beserta pembawa acara yang akan memandu acara webinar dari awal hingga selesai. Itu, sebelum memulai dan demi kelancaran acara ini, saya akan mengingatkan kembali atau membacakan kembali. Saya akan membacakan kembali beberapa mungkin aturan umum ya yang biasa ada di dalam acara webinar. Yang pertama, Bapak Ibu peserta diharapkan untuk dapat menyalakan atau menyalakan mode on pada kamera ya, serta diharapkan semua peserta menggunakan background yang sudah dibagikan oleh panitia. Yang kedua, agar tidak ada suara yang masuk khususnya ketika acara inti, maka peserta silahkan menonaktifkan mikrofon yang ada di dalam aplikasi Zoom. Seperti itu. Yang ketiga, diharapkan untuk mengisi link absensi. Jadi link absensi nanti link presensi webinar akan dibagikan oleh panitia di kolom chat yang ada di dalam aplikasi Zoom. Jadi silahkan ditunggu saja di dalam aplikasi Zoom untuk link presensi. Dan yang terakhir adalah para peserta diharapkan untuk dapat mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan langsung saja mulai acara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akhirnya kita dapat berkumpul di ruang virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas segala sesuatu yang beliau bawa sehingga kita dapat berada pada zaman yang sedang berjalan seperti saat ini. Oke, pada hari ini acara kita bertopik Unlock the Secret of International Journals, yaitu yang diadakan oleh kerjasama antara Publikasi Indonesia serta Cakap, seperti itu. Dan pembicara utama kita hari ini adalah Dr. Danan Utomo. Nah, untuk acara hari ini saya akan membacakan sedikit rundown ya agar kita tahu pukul berapa saja acara harus berlangsung kan. Nah, untuk pembukaan ini akan berlangsung hingga pukul 9.40, nanti sampai dari 9.40 sampai 9.45 itu ada pengenalan. Barangkali di antara para peserta ada yang belum tahu Publikasi Indonesia seperti apa dan Cakap itu seperti apa, maka nanti akan ada sedikit pemutaran video-video tentang perkenalan profil Cakap beserta Publikasi Indonesia. Kemudian jam 9.50 ada sambutan dari Publikasi Indonesia, Direktur Publikasi Indonesia. Kemudian dari jam 9.55 atau pukul 10 tepatnya mungkin akan dimulai acara inti, dimulai dari pembacaan profil pembicara utama kita. Begitu. Mari Bapak Ibu kita buka acara ini dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah video profil yang akan ditampilkan oleh panitia. Kepada panitia, saya persilahkan waktu dan tempat virtualnya.
Baik, terima kasih pada panitia yang sudah memutarkan profil dari Cakap dan Publikasi Indonesia. Acara selanjutnya kita masuk ke sambutan dari Direktur Publikasi Indonesia, Ibu Diana Malviro SE. Kepada beliau saya persilahkan ruang virtual dan waktunya. Jadi ini nggak dihilangin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Oke, teman-teman, kakak-kakak semuanya yang sudah bergabung, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual background. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang sudah bergabung di webinar Publikasi Indonesia series kesekian ya. Jadi untuk Publikasi Indonesia sendiri setiap bulan memang sudah konsisten untuk mengadakan webinar secara gratis untuk umum. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Danan. FYI ini untuk kita semua bahwa pembicara kita pada webinar kali ini, Pak Danan ini adalah pemateri yang sangat luar biasa karena beliau merupakan reviewer di berbagai macam jurnal Scopus yang sudah terindeks Scopus, yang memang pengalamannya sudah sangat banyak. Jadi ini menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua bisa bergabung bersama Pak Danan, bisa sharing session bersama Pak Danan, dan saya harap pada webinar kali ini semuanya bisa untuk memaksimalkan ya, barangkali ada yang ingin ditanya, barangkali ada yang ingin di-sharing, mumpung kita masih dalam satu frame dengan Pak Danan, kayak gitu. Kemudian sebagai penyelenggara, saya ucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih kurang, atau ada beberapa hal yang masih ada kesalahan teknis dan lain-lain. Saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya kepada semua peserta yang sudah bergabung. Kemudian terima kasih juga kepada Miss Ami yang sudah memandu acara. Semoga hari ini acara webinar kali ini bisa berlangsung dengan sangat hikmat dan bisa dinikmati oleh semuanya. Saya dari tim Publikasi Indonesia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mungkin kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Diana atas sambutannya dari Publikasi Indonesia. Acara selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke acara inti yang akan diawali oleh perkenalan ya, profil dari Dr. Danan Utomo yang tadi sudah teasernya sudah dikeluarkan oleh Mbak Diana. Sebagaimana hebat pembicara kita hari ini, saya akan bacakan sedikit, mungkin bagi panitia bisa ditampilkan profilnya, karena saya tidak akan membacakan dari awal sampai akhir ya, dengan berbagai macam capaian, saya akan meringkas saja, mohon ditampilkan profilnya. Nah, jadi peserta webinar yang terhormat, Ibu dan Bapak, kakak-kakak, mahasiswa ataupun yang memang tertarik pada dunia
penelitian dan penulisan artikel. Pembicara kita hari ini adalah Dr. Danan Utomo. Seperti itu, beliau adalah asisten profesor di Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Edinburgh. Seperti itu. Nah, di 5 tahun terakhir ada beberapa capaian yang memang berhubungan dengan proyek-proyek yang didapat pendanaan dari institusi-institusi terkenal ya. Mulai dari tahun 2017 ada proyek di sini dituliskan dengan title order, itu kan didanai oleh Engineering and Physical Sciences Research Council. Itu kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2018 ada 2 proyek yang didanai oleh Innovate UK. Kemudian ada 1 proyek yang memang berlanjut ke tahun 2019. Nama proyeknya Wireless Chargers for Micro-Fulfillment Centers, masih didanai oleh Innovate UK. Kemudian pada tahun 2020 ada proyek yang berjudul Optimizations for Parcel Delivery in Urban Settings Using Mixed Fleets. Itu didanai oleh UPS. Itu, dan pada tahun 2021 ada proyek juga di sini. Yang berjudul Decarbonizing UK Freight Transport, itu funded by Engineering and Physical Science Research Council. Di tahun 2022 ada Sustainable Integrated Solid Waste Management in Kediri City, a medium city of East Java Province, funded by Royal Society Edinburgh. Itu jadi memang grants-nya itu banyak dari luar negeri seperti itu. Nah, kemudian ada riwayat kerja seperti itu ya, riwayat atau pengalaman dari tahun 2017 hingga 2014 beliau adalah seorang researcher and lecturers, peneliti beserta dosen di ITB seperti itu tahun 2011 hingga sampai 2014, berpengalaman sebagai system modeler, and then 2014 sampai dengan 2018 sebagai graduate teaching assistant di Lancaster University Management School, kemudian 2015 hingga 2018 sebagai mentor di Lancaster University Management School, kemudian kita lanjut lagi 2018 hingga 2022 sebagai research associate ya di Center of Sustainable Road Freight, itu Heriot-Watt University Edinburgh. Tahun 2022 hingga sekarang beliau adalah asisten profesor di Edinburgh Business University, Heriot-Watt University Edinburgh. Itu yang tanggung jawabnya adalah research, meneliti serta mengajar. Nah, adapun riwayat educational background seperti itu, pada tahun 2007 lulus dari ITB seperti itu, kemudian 2009 lulus dari Master of Management Science, School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung. Tahun 2018 mendapatkan gelar PhD in Management Science di Lancaster University Management School UK. Seperti itu dengan tesisnya berjudul Comparing the Benefit of Scenario-Based Questionnaires and Role-Playing Game to Calibrate Decisions in Agent-Based Simulation Supervisors. Seperti itu. Adapun publikasinya, mungkin ini beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir sepertinya, ada yang paling di highlight ya, yang paling fenomenal ada 8. Teman-teman semua bisa akses ya di search engine mungkin dengan keywords nama beliau Utomo D.S and others of the like. Itu salah satunya yang masih menjadi fokus penelitian beliau adalah agent-based simulation, sense-school choice, agent-based simulation, agent-based seperti apa tadi? Nah,
Nah, agent-based modeling dan simulation seperti itu adalah fokus penelitian beliau. Begitu teman-teman, sekiranya sedikit tentang perkenalan dan saya mohon maaf kepada Dr. Danan Utomo jika ada pelafalan yang salah. Sekarang tanpa memperpanjang lagi, saya akan serahkan kepada beliau waktu dan tempat virtual untuk memulai materi. Mangga Dr. Danan Utomo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya terdengar jelas nggak ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke, ya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya udah kali kedua ya. Jadi tahun kemarin saya sempat juga materi serupa. Cuman ya tahun kemarin materinya, topiknya sama, materinya berbeda sedikit mungkin dengan tahun ini ya. Jadi nanti kalau misalkan ingin melihat materi yang tahun lalu, mungkin bisa minta ke publikasi Indonesia ya untuk video recordingnya. Ini tolong saya bisa di host nggak ya? Ini saya belum bisa screen share soalnya. Oke, bisa sekarang. Ya. Saya full screen ya. Ini jadi full screen nggak? Terlihat full screen nggak ya? Terlihat, Pak. Ya, oke. Oke, jadi topik yang diajukan ke saya itu tentang tips and trick untuk bisa tembus jurnal yang terindeks Scopus. Cuman saya akan generalisasi saja topik pembicaraannya. Jadi bagaimana kita bisa menulis ya, atau tips and tricks bagaimana kita menulis suatu artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal gitu ya. Jadi jurnal apa saja dan bisa juga diterapkan untuk ketika kita menulis laporan atau misalkan kita menulis makalah, tesis, disertasi ya. Jadi mungkin seperti ini judulnya. Tadi sudah diperkenalkan sekilas ya. Jadi saya saat ini posisinya bekerja di universitas yang namanya Heriot-Watt. Di Heriot-Watt itu saya berada di bawah satu center. Centernya itu adalah suatu center tentang logistik dan transportasi. Ya, tujuan utama dari centernya itu adalah seperti yang populer gitu ya, adalah meningkatkan sustainability dari sektor transportasi. Nah, keahlian utama saya itu di bidang agent-based modeling dan simulation. Nah, Heriot-Watt-nya sendiri ya tidak terlalu terkenal, tapi kami punya 5 kampus ya. Jadi di Inggris ada 3 buah kampus ya, ada di kota Edinburgh, ada di perbatasan Skotlandia, sama ada di satu pulau terpencil gitu ya di bagian utara itu namanya Pulau Orkney. Selain itu kita juga punya kampus di Malaysia ya, di Putrajaya sama di Dubai. Dari sisi ranking ya, kalau Heriot-Watt itu kira-kira seperti apa rankingnya di dunia, itu sebenarnya masih tidak terlalu jauh dari universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan kita beracuan sama QS World Ranking, itu rankingnya Heriot-Watt itu kira-kira salip-salipan sama Universitas Indonesia dan UGM gitu ya. Jadi kira-kira universitas yang mirip-mirip UI dan UGM gitu. Kadang-kadang 1 atau 2 peringkat di atas, kadang-kadang 1 atau 2 peringkat di bawah gitu ya. Nah, jadi kalau yang mencari beasiswa LPDP, belum bisa ke Heriot-Watt gitu ya. Cuman kalau misalkan ada yang tertarik, kira-kira di Heriot-Watt itu ada apa saja,
kami juga menyediakan beasiswa-beasiswa internal gitu ya. Jadi disediakan oleh kampus sendiri. Kalau ada teman-teman yang berniat mau studi lanjut S2 atau S3, bisa langsung mendatangi websitenya gitu, di browsing. Nanti kalau misalkan ada bidang keilmuan yang cocok, ingin mencoba melamar, beasiswanya ada. Nah itu bisa bisa dicoba ya. Saya akan sangat senang sekali kalau misalkan ada teman dari Indonesia yang mau mencoba untuk studi lanjut di Edinburgh atau di Heriot-Watt gitu ya. Oke, nah sekarang itu perkenalan singkatnya. Sekarang prinsipnya ya. Jadi kita bicara tentang menulis ya. Nah, ini saya selalu mulai dengan menekankan bahwa menulis itu adalah suatu proses kreatif ya. Jadi proses kreatif itu dia intersection dari banyak elemen ya. Pertama itu ada kreativitas ya, itu pasti. Itu saya tidak bisa mempengaruhi ya, kreativitas orang itu berbeda-beda ya. Ada yang bakat juga gitu ya, atau karena ada dari lingkungan dia menjadi kreatif, itu bisa juga. Ada konsistensi ya. Jadi menulis ya, seperti juga skill yang lain itu harus dilatih secara terus-menerus ya. Ada pengalaman ya, ada pengalaman. Jadi ya karena latihan itu dia menimbulkan munculnya pengalaman. Dan ada teknik gitu ya. Jadi teknik itu kita bisa peroleh dari membaca ya, dari membaca atau dengan apa namanya, mengikuti seminar-seminar seperti ini. Nah, kita hari ini akan lebih banyak ke dua aspek ya diskusinya. Yang pertama itu adalah yang pertama teknik. Jadi saya akan coba memberikan beberapa teknik utama yang kira-kira bisa diaplikasikan di mana saja, sama berbagi pengalaman, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau untuk kreativitas dan kerja keras itu kembali ke diri kita masing-masing, saya tidak bisa mempengaruhi, mungkin seperti itu. Oke, nah sekarang teknik terkait dengan teknik dan pengalaman ya, kira-kira apa saja yang perlu diketahui? Sebenarnya karena kita ini apa namanya, menulis untuk suatu majalah dan majalah itu ada editor serta reviewernya, maka ada dua hal penting yang saya rasa kita harus tahu gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu sebenarnya proses peer review dan kualitas jurnal itu seperti apa, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, karena kita itu terbit atau tidaknya itu bergantung ya oleh judgement ya atau penilaian dari reviewer, maka kita harus tahu kira-kira si reviewer dari jurnal ini yang ingin dia lihat dari suatu artikel itu apa sih gitu. Nah, kalau saya amat-amati ya, itu kira-kira ada 4 faktor yang dinilai ya atau ingin dilihat oleh seorang reviewer dari jurnal, yaitu yang pertama novelty, kedua itu struktur papernya, ketiga itu diskusinya, kaya dan berkualitas atau tidak, yang keempat itu adalah apakah artikel kita itu mudah dibaca atau enggak. Jadi ada 4 ini sebenarnya. Gitu. Itu ya. Nah, oke. Saya mulai dulu dengan peer review proses dan jurnal quality ya. Jadi kenapa sih kok ada peer review proses? Kenapa sih kok bisa muncul namanya jurnal quality gitu. Nah, oke, pertanyaan pertama ya, kenapa kok kita perlu menulis suatu publikasi dan menerbitkannya di jurnal gitu ya. Jadi ketika ditanya seperti ini ya, kebanyakan orang gitu ya, teman-teman terutama yang di Indonesia, kenapa sih kok nulis gitu dan kenapa sih kok kita harus submit paper ke suatu jurnal? Yaitu sebenarnya kebanyakan adalah karena satu itu syarat kelulusan ya. Jadi untuk bisa lulus
atau untuk bisa maju sidang S3 misalnya harus punya publikasi, ya, atau untuk syarat naik pangkat, untuk menambah nilai kum, gitu ya. Tidak salah, tetapi tujuan utamanya kenapa kok dulu orang menciptakan proses peer review, ya, menciptakan jurnal, itu sebenarnya ada kira-kira ada 4 gitu ya. Tujuannya itu kira-kira sebenarnya ada 4 gitu. Jadi esensinya itu yang pertama itu adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan kita itu robust. Robust itu kokoh, ya. Tidak ada bias atau error yang tidak terdeteksi sama kita. Itu kenapa kita minta tolong, ya, sebenarnya ketika kita submit itu kita minta tolong orang lain, ya, yang tidak punya hubungan dengan kita, yaitu editor dan reviewer, untuk memberikan penilaian terhadap pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita ini penuh dengan error, gitu ya? Grammarnya apakah kacau balau? Apakah strukturnya mudah dipahami dan seterusnya, gitu ya? Itu tujuan pertama, ya. Jadi untuk memastikan kualitas dari pekerjaan kita. Kemudian tujuan kedua itu sebenarnya adalah untuk menambah existing knowledge. Jadi kita melakukan penelitian, ya, kita punya pengetahuan yang banyak. Jika tidak kita sebarluaskan, maka pengetahuan tersebut hanya akan ada di otak atau di dalam komputer kita. Itulah kenapa kita perlu mengkomunikasikan apa yang sudah kita kerjakan kepada orang lain, gitu ya. Dan membuat impact. Jadi impact itu adalah dampak nyata di dunia, dampak di dunia nyata gitu. Jadi dengan kita mengkomunikasikan yang sudah kita kerjakan, orang lain bisa tahu dan orang lain bisa melakukan berbagai jenis inovasi di dunia nyata. Itu namanya impact, gitu ya. Kemudian tujuan ketiga adalah sebagai suatu bentuk transparansi, gitu ya. Jadi kenapa kok kita harus publish? Jadi kita itu kebanyakan, ya, bekerja di institusi pendidikan, misalkan di universitas atau institusi penelitian, gitu ya, atau NGO yang pada umumnya dibiayai oleh masyarakat, gitu ya. Nah, untuk itu perlu kita menunjukkan apa sih yang sudah kita lakukan, gitu. Karena kita sudah dikasih uang, ya, kita sudah dikasih uang, kita mengakunya bekerja, bentuk pekerjaannya seperti apa, nah itulah salah satunya adalah artikel yang sudah dipublikasikan. Itu tujuan ketiganya. Yang keempat, sebenarnya yang paling penting, kenapa kok kita perlu menulis artikel dan mengirimkannya kepada suatu jurnal, itu adalah sebagai salah satu tahap dalam proses belajar kita. Jadi begini, kita pendidikan formal itu, ya, paling mentok itu cuman sampai S3, ya. Sampai dengan S3 itulah ada orang yang selalu mengkritisi kita. Oke, yaitu supervisor. Ya, supervisor itu tugasnya mengkritisi pekerjaan anak bimbingannya. Dan penguji, ya, penguji mengkritisi hasil pekerjaan mahasiswa dan supervisornya. Tetapi begitu kita lulus S3, tidak ada lagi orang yang ditugaskan untuk mengkritisi kita. Nah, oleh karena itu, satu-satunya kesempatan kita untuk belajar, ya, untuk menambah pengetahuan kita itu adalah dengan membalas komentar dari reviewer, gitu loh. Jadi kenapa sangat penting untuk kita menulis artikel dan mengirimkannya pada jurnal, itu adalah untuk mendapatkan ilmu baru, ya, tanggapan, ya, atau misalkan untuk ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita oleh editor dan reviewer. Karena kalau tidak, maka proses belajar kita terhenti setelah S3. Itu udah paling mentok, gitu. Jadi ini empat tujuan utama kenapa kita menulis artikel untuk jurnal. Adapun misalkan syarat
kelulusan atau misalkan KUM gitu ya, nilai KUM, kenaikan pangkat, atau misalkan insentif gitu ya, itu sebenarnya hanya hadiah saja gitu, insentif aja gitu, supaya kita semangat melakukannya. Tapi buat saya itu bukan tujuan utama gitu loh, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Cuman supaya semangat, dikasih nilai, dan nilai itu membuat kita naik pangkat. Nah, naik pangkat itu kita mendapatkan reward yang lebih besar. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang proses peer review itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Kenapa kok bisa muncul, kok jurnal itu bisa punya kualitas berbeda-beda? Jadi zaman dulu ya, zaman dulu secara tradisional yang mengampu ya atau yang mengasuh jurnal itu adalah asosiasi gitu ya. Jadi asosiasi ilmuwan matematika, mereka punya perkumpulannya sendiri atau asosiasinya sendiri. Kemudian ilmuwan fisika, mereka punya perkumpulan atau asosiasinya sendiri, gitu ya. Nah, asosiasi ini kemudian meng-create jurnal, gitu ya, menunjuk satu editor untuk mengasuh jurnal, untuk menyebarluaskan hasil-hasil pekerjaan dari anggota asosiasinya, gitu ya. Nah, ini misalkan ada suatu asosiasi baru membuat atau meng-create suatu jurnal gitu ya, yang kotak itu editornya ya, yang bulat biru itu reviewernya ya, anggota asosiasi. Kemudian ada yang bulat hijau itu orang autor ya, penulis yang mengirimkan makalahnya ke si editor gitu ya. Jadi masing-masing orang ya ini punya tingkat pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalkan satu itu berarti dia pengalaman baru 1 tahun gitu ya, baru lulus S3. Jadi di sini ada 2 orang penulis, dua-duanya baru lulus S3, pengalamannya 1 tahun. Kemudian editornya juga baru lulus gitu ya. Kemudian ada 2 reviewer yang juga baru lulus doktoral, ada 1 reviewer yang sudah lulus, yang lulusnya 2 tahun lalu. Kemudian si asosiasi ini membuat suatu jurnal yang satu terbitannya itu cuman menerbitkan 2 artikel gitu ya. Jadi ini kira-kira setting konteksnya seperti ini. Nah, kalau jurnal ini ya dari tahun ke tahun ya, jurnal ini terus terbit ya, maka otomatis orang-orang dalam jejaring tersebut ya pengalamannya akan meningkat gitu ya. Jadi misalkan si jurnal ini setelah 2 tahun, maka si jurnal tadi yang baru terbit tadi kira-kira kondisinya akan jadi seperti di kanan gitu ya. Gitu ya. Jadi ini salah nambahnya. Jadi si editornya ya 2 tahun lalu dia baru lulus, tapi sekarang misalkan tahun ini 2 tahun kemudian dia pengalamannya mestinya sudah 3 tahun pengalaman ya. Ini bukan 2, mestinya 3 ya. 3. Kemudian 2 orang reviewernya yang baru lulus tersebut sekarang juga sudah punya pengalaman 3 tahun. 1 orang reviewernya sekarang pengalamannya 4 tahun. Kemudian 2 orang autor ya yang sudah publish 2 tahun lalu sekarang menjadi bagian dari orang yang bisa menjadi reviewer. Masing-masing pengalamannya sudah 3 tahun. Ya. Nah, seiring dengan bertambahnya usia suatu jurnal, tentunya popularitasnya juga semakin meningkat, gitu ya. Makanya kalau 2 tahun lalu jurnalnya itu menerbitkan 2 artikel per volume dan autornya itu hanya ada 2 orang, ya sekarang jurnalnya masih menerbitkan 2 artikel per volume, tapi yang tahu jurnal tersebut sudah lebih banyak sehingga yang submit ada 4 orang, ya. Jadi ada 4 orang, yang 3 baru lulus S3, yang 1 sudah punya pengalaman kerja 2 tahun, gitu ya. Otomatis karena slotnya cuma 2 artikel, maka setengahnya harus ditolak, ya. Jadi hanya 50% terbaik yang bisa publish, gitu ya.
Nah, ini cerita si jurnal kita ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita membandingkan nih, oke, ini tadi jurnal yang kita ceritakan itu ada di sebelah kiri, ya. Kemudian pada tahun ini muncul juga suatu jurnal baru, gitu ya. Jurnal yang di sebelah kanan, ya, punya suatu asosiasi terdiri atas 4 orang, 4-empatnya baru lulus S3, pengalamannya 1 tahun, ya. Jurnalnya sama-sama menerbitkan 2 artikel per volume dan ada 2 autor yang mensubmit papernya di jurnal sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini kira-kira coba silahkan open mic 1 atau 2 orang, yang lebih berkualitas yang mana? Yang kiri atau yang kanan coba? Coba jangan malu-malu, siapa yang mau volunteer mungkin? Kanan. Sambil yang kanan. Oke, kenapa Pak? Pak siapa ini? Rangga. Rangga, ya silahkan. Pak apa Mas? Mas. Mas, oke. Ini S1, S2, S3 profesional? Sedang kuliah. Sedang kuliah, oke. S1. Yang kanan S1, oke, mantap. Oke, Mas silahkan. Kenapa yang kanan Mas? Ya, kurang tahu juga. Kira-kira? Itu bapaknya lebih tahu gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Rasanya ya lebih baik gitu yang umur sebelah kanan gitu. Oke. Oke, makasih Mas Rangga. Silahkan. Ada satu lagi nggak? Mungkin yang has excited for 2 years, reject 50% itu Pak Dahnan. Oke, ini Pak siapa ini? Pak Esra, Berangin-angin. Pak Esra, ya. Oke. Pak Esra sudah lulus atau masih menempuh studi? Dosen Pak di Umpri, Jabung AA, editor in chief juga jadi. Oh, mantap ya. Oke, makasih. Itu reviewer sangat banyak itu Pak, ada 3, 4, editornya 1, autornya dengan 1 artikel ada 3 ya. Nomor 1, ya. 2 itu saya kurang mengerti itu. Autor 1, 2 berarti ada 2 autor. Iya, oke. Nah, Cocok itu ya. Pak penjelasan saya. Mantap Pak, mantap. Terima kasih. Nanti kesempatan selanjutnya yang ini ya, yang ladies ya, ladies wanita ya nanti. Yang laki-lakinya sudah ya. Oke, jadi benar yang disebut dengan tadi sama Pak Esra ya. Terima kasih. Jadi yang kiri yang kualitasnya lebih bagus ya. Satu ya karena kita lihat pengalaman ya, orang-orang yang berada di jurnal tersebut, yang mengasuh jurnal tersebut pengalamannya lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan yang di jurnal yang di sebelah kanan. Kemudian benar tadi, networknya sudah lebih luas ya. Jadi jurnal yang punya network yang luas itu dia akan lebih mudah untuk menemukan orang yang paling sesuai dan paling ahli untuk memberikan penilaian pada suatu makalah. Kemudian dia sudah diterbitkan lebih lama ya. Suatu jurnal ya tidak bisa dipungkiri itu ada sisi bisnisnya. Oke. Karena kita antara harus membayar membership atau dibiayai sama institusi atau dibiayai sama penulis ya. Kalau dia sudah terbit lebih lama berarti sistem bisnisnya itu dia menghasilkan keuntungan ya. Atau dengan kata lain bisnisnya itu sustain ya. Yang keempat, kenapa yang di kiri itu lebih berkualitas atau lebih tinggi kualitasnya itu adalah karena lebih kompetitif ya. Di sebelah kiri dia cuma menerima 2 paper 1 volume, yang submit itu ada 4 ya.
Di sebelah kanan menerbitkan 2 artikel 1 volume, yang submit juga cuman 2. Jadi yang di kanan itu tidak ada kompetisi sama sekali, yang di sebelah kiri itu ada kompetisi yang cukup tinggi gitu ya, cuman setengah yang diterima gitu. Nah, sebenarnya ukuran-ukuran kualitas dari suatu jurnal itu seperti ini gitu. Hanya saja ya susah untuk dilihat secara gamblang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 10 jurnal gitu ya, sangat sulit bagi orang di luar untuk mengukur ya tingkat pengalaman dari orang-orang ya para reviewer dan editor di jurnal tersebut ya. Kita harus meneliti CV-nya satu-satu. Kemudian kita juga kadang-kadang tidak punya list yang jelas tentang network yang dimiliki oleh suatu jurnal. Ya, jadi ukuran-ukuran tadi itu sebenarnya ukuran sejatinya, tapi susah diukur. Ya, oleh karena itu biasanya kita menggunakan proxy. Ya, proxy itu ukuran antara. Yang terkenal itu ya ini, gitu ya, sitasi biasanya. Ya, sitasi itu berapa kali paper dalam suatu jurnal dipergunakan ulang atau dijadikan rujukan, gitu ya. Nah, atau H-index atau indeks I10 gitu ya. H-index itu berarti berapa paper sudah mendapat berapa sitasi gitu ya. Kalau indeks I10 itu berarti berapa paper yang sudah mendapat minimal 10 sitasi gitu. Nah, cuman ukuran proxy ini ya, proxy ini bisa bias ya. Jadi kita harus tahu ini bisa bias. Jadi biasnya itu bagaimana? Biasnya itu adalah kadang-kadang ada kenakalan ya. Kenakalannya adalah seorang editor ya supaya sitasinya itu cepat naik, kadang-kadang dia meminta atau mensyaratkan minimal artikel dari jurnalnya itu disitasi. Kalau misalkan Anda mau publish di jurnal saya, minimal Anda harus mensitasi 5 gitu ya, paper lain yang sudah terbit sebelumnya. Nah, itu bisa seperti itu dan saya pernah menemui gitu ya. Atau kriteria lain ya, ukuran lain itu kadang-kadang itu namanya rejection rate gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa jurnal yang mempublikasikan rejection rate. Jadi rejection rate itu dari seluruh dari seluruh paper yang dikirim ke jurnal tersebut, berapa persen yang ditolak gitu ya. 90% berarti kalau ada 100 paper yang disubmit, 90 akan ditolak, hanya 10 yang akan diterima gitu ya. Ini juga bisa bias ya. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui pasti berapa paper yang disubmit per bulan itu hanya editornya sebenarnya ya. Jadi orang dari luar itu tidak bisa memonitor atau mengaudit dengan dengan valid atau dengan sahih berapa paper yang diterima, berapa paper yang di-reject gitu ya. Hanya internal dari jurnal atau penerbit tersebut yang tahu sebenarnya. Gitu ya. Oke. Nah, walaupun demikian ada usaha juga supaya kita bisa mempertimbangkan ya aspek-aspek intangible yang tadi ya, yang seperti experience gitu ya. Kemudian network gitu ya, sustainability gitu. Usaha-usaha ini atau effort-effort ini biasanya dilakukan oleh asosiasi-asosiasi tertentu gitu ya. Jadi misalkan di sini ada namanya misalnya kalau di Eropa atau di Inggris itu ada Association of Business School. Ya, kalau di Australia ada Australian Business Dean Council gitu ya, itu untuk bidang bisnis. Nah, mereka mempublish list sendiri gitu ya. Jadi bukan hanya mempertimbangkan sitasi seperti Scopus ya, tapi mereka juga list ini juga mempertimbangkan
apa namanya, experience dari editornya, kemudian siapa saja yang berada dalam network jurnal tersebut gitu ya, orang-orangnya kira-kira integritas dan kualitasnya seperti apa gitu ya. Jadi ini contohnya ABS ya, Association of Business School, dia punya list sendiri. Nah, tetapi karena assessment-nya lebih komprehensif, tentunya jurnal yang bisa di-assess menjadi sedikit ya karena constraint waktu dan biaya. Gitu. Jadi biasanya list yang ada di ABS atau di ABDC itu dia lebih sedikit jumlahnya, jurnal yang di dalam list tersebut jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Scopus gitu. Tetapi kalau kita benar-benar mau publish di jurnal yang terbaik gitu ya, kita apa namanya, selain melihat ke Scopus, kita coba juga browse jurnal-jurnal dalam list-list ini gitu ya. ABS list itu dipublikasikan online, ABDC juga dipublikasikan listnya online. Kemudian ada Harsing list. Harsing list ini, Harsing ini adalah seorang dosen di Amerika yang dia mengkompilasi berbagai jenis list, kemudian dia menciptakan satu daftar sendiri gitu ya, yang merupakan hasil kombinasi dari berbagai list yang dipublikasikan online gitu ya. Websitenya beliau juga bisa dilihat secara gratis. Oke, nah sekarang kalau saya punya suatu paper nih, nah, kira-kira saya harus submit kemana ya? Nah kita harus ingat ya bahwa jurnal itu ekuivalen dengan suatu forum diskusi gitu ya. Jadi kita tentunya yang pertama, kriteria pertama adalah kita mau apa namanya, mengirimkan artikel kita ke jurnal yang paling relevan atau sesuai. Biasanya kita lihatnya itu dari jurnal apa sih yang paling banyak kita citasi gitu ya. Jumlah paper yang disitasi dari suatu jurnal itu menunjukkan kemiripan diskusi dalam artikel kita dengan diskusi dalam jurnal tersebut, gitu ya. Kemudian kalau saya selalu saran sama teman-teman itu adalah kita memprioritaskan jurnal yang prioritasnya apa, yang kualitasnya terbaik, gitu, yang reputasinya tertinggi, gitu ya. Kenapa kok apa namanya, kok kita memprioritaskan jurnal yang reputasinya terbaik? Karena logikanya begini, kalau misalkan kita punya artikel, ya, kita submit ke jurnal yang dia Q1, kemudian ditolak, kita perbaiki, kita masih bisa submit ke Q2, gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kita punya artikel, kita submit ke Q3, misalkan ke Q3 langsung, ya, kemudian langsung diterima, maka jangan-jangan sebenarnya si paper tersebut itu disubmit ke Q2 atau Q1 juga bisa diterima gitu loh. Tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan itu gitu. Nah, itu jadi saya selalu bilang kalau bisa ya, kalau bisa ke yang tertinggi dulu. Kalaupun ditolak baru kita submit ke yang lebih rendah seperti itu. Terus yang kedua alasannya kenapa kita harus submit ke yang terbaik dulu adalah karena learning-nya gitu. Jadi seperti yang kita lihat tadi contoh ilustrasi saya tadi ya yang di sini. Jurnal yang kualitas lebih tinggi itu pasti mempunyai network dari orang-orang yang pengalamannya dan pengetahuannya itu lebih banyak dibandingkan jurnal yang kualitasnya lebih rendah. Ya. Input dari mereka itu kadang-kadang jauh lebih berharga dibandingkan dengan terbitnya gitu. Dibandingkan dengan kita kirim langsung publish dengan review yang seadanya atau review yang tidak terlalu mendalam atau review yang tidak terlalu kritis, kadang-kadang itu lebih berharga ditolak tapi kita mendapat review yang benar-benar kritis dan berkualitas gitu. Karena itulah yang meningkatkan kemampuan berpikir kita dan kemampuan dan pengetahuan kita di masa depan gitu. Seperti itu.
Jadi kalau misalkan saya ya, pengalaman saya, kalau misalkan di sini ya, saya pernah kirim ini ya, ini kalau di tabel sini kalau misalkan cukup terlihat ya, ini ada untuk bidang saya Operation Research, jurnal terbaiknya itu namanya Management Science, jurnal terbaik kedua itu namanya Operation Research, jurnal terbaik ketiganya itu adalah European Journal of Operational Research. Ya, submit ke sini dibandingkan dengan submit dengan misalkan yang di bawah sini ya, yang paling bawah nih, misalkan saya pernah juga kirim ke sini ya, ke IEEE Transaction of System and Cybernetics sama European Journal of Operational Research, itu hasilnya beda sama sekali gitu. Kalau misalkan terima reviewer European Journal, itu nggak tidur bisa seminggu gitu. Tapi kalau misalkan IEEE, review dari IEEE, itu semalam dikerjain atau 2 hari dikerjain, disubmit lagi juga selesai gitu. Jadi emang kualitas review itu berbeda gitu. Karena apa ya? Karena ini gitu. Experience dari orang-orang yang berada dalam network tersebut itu jauh berbeda gitu. Ya. Jadi usahakan kirim ke yang terbaik dulu. Jangan takut ditolak. Ditolak itu bagian dari belajar dan nggak perlu kecil hati juga gitu. Nggak perlu kecil hati gitu. Kebanyakan paper juga ditolak gitu. Jadi bukan hanya kita saja, orang lain yang ditolak itu juga ada. Jadi kita nggak usah kecil hati. Anggap aja review tersebut sebagai proses belajar gitu ya. Oke, nah sekarang ini kalau di jurnal bagus, reviewernya itu pengen melihat apa sih sebenarnya, ya. Nah, yang paling penting, ya, paling esensial, paling utama, paling urgent, ya, pokoknya semua paling itu yang namanya novelty. Novelty itu kebaruan, gitu ya. Oke, novelty itu seperti apa, ya? Novelty, oke. Kita harus tahu dulu, ya. Suatu jurnal itu dia bisa menerbitkan beberapa jenis artikel ya. Yang pertama itu ada namanya original research article. Original research article itu adalah suatu artikel atau makalah yang melaporkan eksperimen ya atau penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian baru, mengajukan teori baru atau menggunakan teknologi yang baru, gitu ya. Itu namanya original research article. Ada juga literatur review paper, ya. Literatur review paper itu dia mengikhtisarkan paper-paper terdahulu yang mengenai suatu topik, gitu ya. Ada juga meta-analisis. Meta-analisis itu dia mengkombinasikan ya hasil-hasil yang sudah dipublish sebelumnya, gitu ya. Jadi misalkan ada suatu studi yang mirip, misalkan studi tentang darah tinggi, misalkan gitu. Penelitian tentang darah tinggi itu dia sudah dilakukan di Amerika, kemudian ada di India, ada di Jepang. Nah, suatu paper meta-analisis itu mencoba untuk mengkombinasikan hasil yang sudah dipublikasikan di Amerika, India, dan Jepang. Itu namanya meta-analisis ya. Jadi bedanya walaupun sama-sama menggunakan paper sebelumnya, bedanya literatur review sama meta-analisis, kalau meta-analisis itu pasti ada analisa statistiknya. Ya, sementara kalau literatur review itu dia kebanyakan bukan kebanyakan, isinya hanya ikhtisar dari paper-paper sebelumnya dan meng-highlight apa yang harus dilakukan di masa depan, itu bedanya. Nah, tapi regardless ya, mau tipe artikel manapun itu harus ada novelty, gitu ya. Novelty itu ada nama lainnya,
Ya, nama lainnya itu Significant Original Contribution to Knowledge atau biasanya disingkat SOCK atau SOC gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang menyebutnya novelty, kadang-kadang ada yang menyebutnya SOC gitu ya, SOCK atau original contribution. Bentuknya bisa ada 3 jenis ya. Yang pertama itu kontribusi dari segi theoretical, yang kedua methodological, yang ketiga itu practical atau application ya. Nah, sebenarnya SOCK ya atau significant original contribution itu sudah harus bisa didefinisikan sebelum riset dimulai. Gitu ya. Banyak kejadian ya sering yang saya amati gitu ya di antara teman-teman itu adalah dia melakukan penelitian apa yang dia suka. Ya, dia membuat proposal, entah proposal S2, proposal S3 atau proposal penelitian hibah pada bidang yang dia suka atau pada bidang yang sedang trendy saat ini. Ya, penelitiannya didanai, dia mendefinisikan metodologi dan teori sesuai dengan pengetahuan yang dia sudah punya sebelumnya. Tetapi ketika menulis paper, dia tidak bisa mendefinisikan novelty-nya. Ya, jadi sadarnya itu di akhir. Itu sering sekali terjadi. Gitu. Sering sekali terjadi. Tidak bagus gitu. Karena apa namanya? Yaitu sudah capek-capek kerja, pada saat pekerjaan selesai dipublikasikannya susah, padahal publikasinya dijanjikan pada proposal. Jadi SOCK itu harus didefinisikan sebelum penelitian dimulai, gitu ya. Kemudian dia biasanya ditulis sebagai research question dan dijustifikasi pada section 2. Atau section literature review. Oke. Yang disebut SOCK itu seperti apa sih gitu ya? Tadi kan ada 3 jenis ya, bisa theoretical, methodological atau practical. Contohnya bisa seperti ini, ilustrasinya bisa seperti ini. Kalau misalkan kita mengamati suatu fenomena, ya, kemudian kita melihat penelitian-penelitian sebelumnya terhadap fenomena tersebut, kemudian kita klasifikasikan penelitian-penelitian tersebut berdasarkan teorinya, ya. Jadi kita lihat, oh dari literatur sebelumnya, teori pertama itu biasanya dipakai untuk menjawab research question A, B, dan C. Teori kedua itu menjawab research question D. Teori ketiga itu research question E dan F. Gitu ya. Maka salah satu potensi kemungkinan novelty-nya itu adalah kalau misalkan kita punya research question G, ya, yang belum dijelaskan sama sekali oleh teori-teori sebelumnya, tetapi kita bisa menjelaskannya dengan teori keempat. Gitu ya. Jadi salah satu bentuk novelty itu adalah memasukkan suatu teori baru yang belum pernah dipakai sebelumnya. Atau bisa juga kontribusi dari sisi novelty itu adalah kita menggabungkan teori yang sudah kita pakai sebelumnya. Jadi misalkan ada suatu research question G yang karakteristiknya itu mirip-mirip. Ini belum pernah dibahas sebelumnya. Tapi karakteristiknya itu dia mirip-mirip dengan research question A dan E. Sehingga kemungkinan dia bisa dijawab dengan mengkombinasikan teori pertama dan teori ketiga. Gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk pernyataan novelty dari sisi teoretikal. Gitu ya. Kalau sisi metodologikal seperti apa? Ya, jadi contoh Mbak Nisa, pertanyaannya apa Mbak? Ada yang raise hand tadi barusan?
dilanjutkan saja dulu, Pak. Oh, oke. Mungkin Ya, ke terpijit. terpencet ya. Oke. Kalau dari sisi metodologikal, ya, bentuk novelty itu seperti apa? Ya, sama. Misalkan kita punya suatu fenomena ya, kita dari literatur sebelumnya penelitian fenomena ini sudah diteliti dengan 3 metodologi misalkan, metodologi A, 1, 2, dan 3. Masing-masing metodologi ya dari literatur tersebut kita bisa analisa kekuatan dan kelemahannya ya. Yang satu kekuatannya A, kelemahannya D. Metode 2 kekuatannya B, kelemahannya E. Metode 3 kekuatannya C, kelemahannya F gitu ya. Maka bentuk novelty dari sisi metodologikal bisa jadi misalnya kita introduce metodologi baru gitu ya. Jadi misalkan kita punya metodologi 4 belum pernah dipergunakan sebelumnya untuk meneliti fenomena ini, tapi mungkin bermanfaat. Justifikasinya apa? Karena mungkin metode 4 ini dia bisa mengeliminasi kelemahan-kelemahan metode sebelumnya yaitu D, E, dan F. Gitu ya. Atau kombinasi metodologi juga bisa. Ya. Jadi kita mengkombinasikan metodologi 1 dan 2 ya, supaya kita bisa tetap mendapatkan keunggulan A dan B, tetapi menghilangkan kelemahan D dan E. Gitu ya. Itu juga bisa. Gitu ya. Ini bentuk kontribusi original contribution dari sisi metodologi atau dari sisi case ya atau aplikasinya. Gitu ya. Misalnya kita sudah punya teori dan teori ini dia sudah diaplikasikan untuk meneliti dua kasus 1 sama kasus 2, tapi belum pernah diaplikasikan untuk kasus ketiga, gitu ya. Misalnya teori teknologi adoption model, misalkan seperti itu ya, TAM. TAM itu sudah aplikasikan untuk meneliti adopsi misalkan adopsi kendaraan listrik, misalkan di Amerika dan di Eropa. Tetapi belum pernah dipakai untuk menganalisa adopsi kendaraan listrik di negara-negara Asia, misalkan seperti itu. Itu juga bisa ya. Itu namanya novelty dari sisi aplikasi atau case, gitu ya. Nah, cuma begini, kalau dari sisi aplikasi saja, ya, novelty suatu penelitian atau suatu artikel itu hanya dari sisi aplikasi saja, itu biasanya dia lebih susah dipublish, gitu ya. Kenapa lebih susah dipublish? Karena keberlakuannya terbatas. Ya, kalau kita mengajukan case baru saja, sekedar case baru, itu hanya akan menambah validasi atau mengkonfirmasi teori yang sudah ada sebelumnya atau metodologi yang sudah dipakai sebelumnya. Tidak memperkaya teori itu sendiri, gitu ya. Sementara kalau misalkan yang kita target itu adalah teori atau metodologi, ya, teori yang sudah dikembangkan ini bisa diterapkan pada puluhan case yang lain, gitu ya. Jadi terbayang ya kalau kita novelty, kalau misalkan kita teori itu merupakan suatu keranjang gitu ya. Case itu misalkan kelereng kita masukkan ke keranjang itu, ya. Kalau novelty kita hanya dalam bentuk case saja, itu kita cuman kayak nambahin satu kelereng ke dalam basket tadi, keranjang tadi. Sementara kalau yang kita kembangkan, yang kita extend teorinya atau metodologinya, maka hasil pengembangan ini bisa menampung puluhan kelereng yang lain. Jadi itulah biasanya kalau hanya dari sisi case itu sulit dipublish. Nah, makanya kalau saran saya ya, usahakan kita bisa mempunyai kontribusi dari sisi teoretikal atau metodologikal dulu ya, yang wajib itu teori atau metodologi plus bonusnya itu case study-nya juga baru. Jadi itu bonus gitu. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan seperti ini, itu sebenarnya kita sudah setengah kaki di dalam. Ya, reviewer itu pasti sudah punya simpati sama kita. Sudah setengah kaki, gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalau untuk original research article, ya, tabel tadi ya, kalau diaplikasikan ke paper nyata, gitu ya, bentuknya kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi ini contohnya saya ambil dari papernya Jain, ya. Dia melihat bagaimana sih electric vehicle itu diadopsi di India, gitu ya, dengan mengintegrasikan teori namanya UTAUT dan concern-concern environmental, perceived risk, dan support dari government. Nah, ini dia melihat nih paper-paper sebelumnya, ya. Dilihat paper sebelumnya pakai teori apa sih, gitu ya. Oh, ada yang pakai teori TAM, ya, ada TPB. TPB itu Theory of Plant Behavior. Kemudian dia lihat sampel atau case-nya di mana, ya. Di Cina sudah ada, South Korea udah ada, Malaysia sudah ada, Amerika sudah ada, Jerman sudah ada, gitu ya. Metodologi yang dipakai apa? Oh, dulu pakai cost benefit, ya, atau pakai SEM, gitu ya. Ini pakai partial least square, gitu ya. PLS itu partial least square, dan yang lain-lain, gitu ya. Kemudian variabel yang dianalisis apa aja, gitu ya. Ini paper pertama dia hanya menganalisa variabel PR, GS, dan AI, gitu ya. Paper nomor 3 dia menganalisa dari PR, EC, GS, sama AI, gitu ya, nama variabelnya. Kemudian dia meng-highlight nih, paper saya beda, ya, kombinasinya itu berbeda dengan paper-paper terdahulu, ya. Saya pakai teori baru, yaitu UTAUT. Konteksnya juga baru, India nih. India belum pernah nih. Ya. Kemudian kalau metodologinya sih sudah ada yang pakai, ya, OLS regression, di yang sebelumnya juga udah ada ini OLS regression. SEM juga sudah ada, gitu ya, yang pakai SEM sebelumnya, ya. Tapi teorinya baru, ini juga baru. Kemudian variabel-variabel yang dianalisanya saya komplit nih, ya. Penelitian sebelumnya itu belum ada yang sekomplit saya, gitu. Jadi ini bagaimana mereka menjustifikasi novelty dari artikel yang mereka buat, gitu. Lihat ini, reviewer udah pasti tertarik. Oh, unik ya. Nah, tinggal reviewernya nanti dia pasti bakal ngecek, ya. Dia pasti akan, si reviewer pasti sudah pernah membaca, ya, di antara paper-paper ini, dan dia akan ngecek. Karena dia sudah membaca, dia pasti bisa melihat apakah klasifikasi ini sahih, ya, dan dia bisa melihat apakah klaim ini valid atau enggak. Begitu dia melihat klaimnya ini valid, nah itu udah setengah jalan tuh, ya, udah hampir pasti yes, gitu. Tinggal nulisnya oke atau enggak, gitu, ya. Literatur review juga sama, ya. Literatur review juga sama. Cuman yang dilihat itu adalah paper-paper literatur review sebelumnya. Ya, jadi kalau kita menulis literatur review, ya berarti yang kita kelompokkan atau yang kita klasifikasikan itu adalah paper literatur review terdahulu, ya. Ini misalnya yang pernah saya buat, ya. Saya membuat literatur review. Memangnya literatur review kamu baru? Kan pertanyaannya begitu. Ini kan sudah ada nih literatur review sebelumnya, ya. Misalkan ini yang mirip-mirip nih, ada 4 yang mirip. Yang mirip ada 4. Oke, saya klasifikasikan. Yang pertama berdasarkan apa? Oh, berdasarkan tujuannya, ya. Berdasarkan domain dan scope. Domain dan scope itu ya kalau di tabel yang tadi itu ya case tadi, ya, case, konteks, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan metodologinya, ya, berdasarkan datanya, ya. Berdasarkan model representation-nya seperti apa, gitu ya. Gitu. Kemudian saya lihat, oh, literatur review saya itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena saya fokusnya itu adalah misalnya di
desain metodologinya seperti itu. Yang lain itu tidak fokus di desain metodologinya, gitu ya. Jadi melihat klaim seperti ini, reviewer sudah pasti ada simpatinya ke kita, gitu. Sudah satu kaki masuk, gitu. Ya, itu yang pertama. Dan ini yang paling penting. Kita punya tulisan bagus dan keren juga. Kalau ini nggak ada, sudah pasti kita diusir gitu atau kita di reject. Gitu. Oke, yang kedua struktur, ya harus terstruktur dengan bagus, gitu ya. Yang bagus itu yang gimana? Ternyata setelah orang meneliti, yang paling struktur yang terbaik itu adalah struktur tradisional. Oke. Kenapa struktur tradisional itu paling bagus? Satu, karena dia linear. Jadi otak manusia itu dia akan lebih mudah memproses cerita yang linear. Oke. Walaupun ya penelitian kita itu iteratif gitu ya. Kan kadang-kadang kan iteratif ya. Jadi kayak misalkan kita cerita gitu ya. Misalkan saya melakukan survei, kemudian saya mendesain kuesioner, kemudian kuesioner ini saya pilot test ini kemudian ada revisi ya, kemudian saya perbaiki lagi instrumen desainnya ya, desain instrumennya, kemudian saya pilot testkan lagi, kemudian ada revisi lagi nah itu realnya memang kenyataannya seperti itu, tapi itu ceritanya nggak linear karena dia balik terus ke bagian revisi gitu. Ya, ada suatu cerita yang siklikal di situ. Itu susah dipahami oleh orang. Jadi walaupun realnya itu kita melakukan riset itu ada iterasinya, ya, iteratif, kita cerita seolah-olah kita strukturkan seolah-olah itu linear. Saya mendesain suatu saya mendesain suatu instrumen, dipilot testkan, setelah direvisi, instrumen survei ini kemudian disebarkan. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Nah, struktur tradisional itu ya seperti ini. Ya, kalau di paper struktur tradisional itu ya seperti ini ya, introduction, literature review, method material, result, discussion. Ya, result itu kadang-kadang ada yang nyebutnya findings, discussion, conclusion. Ya, sedapat mungkin jangan lepas dari struktur tradisional ini. Ini kemungkinan besar lebih mudah ditangkap sama orang. Gitu ya. Nah, walaupun strukturnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, urutan kita ngerjainnya tidak mesti mulai dari section 1. Gitu ya. Kalau saya selalu dari section 2. Ya, selalu dari section 2. Kenapa kok mulainya dari section 2? Karena saya ingin memastikan dulu bahwa saya bisa menyatakan klaim novelty yang sahih. Gitu. Jadi saya pasti mulainya dari section 2. Kalau saya sudah punya klaim novelty yang sahih, maka pentingnya novelty saya itu apa? Nah, itulah baru kita mulai cerita dari section 1, dari introduction. Kemudian menjawab ya atau menjawab novelty tersebut, menjawab pertanyaan penelitian tersebut, baru pindah ke section 3, metode dan material. Hasilnya seperti apa? 4. Dampaknya seperti apa? Itu di discussion 5. Kemudian terakhir adalah simpulan, gitu ya. Jadi kalau urutan saya pasti seperti ini. 2, 1, 3, 4, 5, 6. Tuh. Section 2, ya. Literature review section, ya. Yang pertama, biasanya kita mulai dengan memberikan definisi, ya, definisi singkat. Oke. Kalau kesalahan yang paling sering, ya, di section 2 itu adalah isinya definisi semua. Oke, itu salah.
ya. Di section literatur review perlu kita memberikan definisi untuk mendudukkan ya atau untuk menyamakan pemahaman dengan pembaca, tapi singkat saja gitu ya. Jadi misalkan kalau di bidang saya supply chain can be defined as titik, udah satu cukup gitu ya. Modeling information can be defined as satu, dah selesai. Hanya untuk menyamakan pemahaman dengan pembaca. Kemudian list ya, kita harus punya list seperti tadi ya, contoh paper yang si Jain tadi. Kita harus punya list penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Ya. Kadang-kadang jumlah penelitian sebelumnya itu sangat banyak. Oke. Sementara kita cuma punya 10.000 kata untuk dalam satu makalah gitu ya, jatahnya sekitar 10.000 kata. Oleh karena itu kita perlu punya prioritas gitu ya. Satu, jumlahnya harus cukup banyak. Dua, kita harus memprioritaskan supaya minimal kalaupun tidak jumlahnya terlalu banyak, kita harus memprioritaskan supaya minimal paper-paper yang paling sering disitasi itu masuk, ya. Kemudian seperti yang tadi sudah ditunjukkan di tabel, kita harus bisa menyatakan dari paper-paper ini teori yang paling sering dipakai apa. Kenapa alasannya mereka menggunakan teori tersebut? Apa kekuatan dan kelemahan teori yang populer tersebut? Ya, metodologi yang paling sering dipakai apa? Kenapa kok metodologi tersebut dipilih? Apa kekuatan dan kelemahannya, gitu ya? Ya, selain tabel ini juga perlu dibahas. Kemudian case study case study yang sudah dipergunakan sebelumnya apa? Ya, kenapa case study yang kita lakukan saat ini itu penting ya, kayak tadi misalkan Jain kan meneliti di India. Oke. Padahal ya kalau kita lihat lagi ke tabelnya, Jain ini dia meneliti di India. Padahal penelitian di negara-negara Asia yang lain itu sudah ada. Ya, Cina sudah ada, South Korea sudah ada, Malaysia sudah ada. Kenapa kok India perlu dibahas lagi? Apa yang berbeda antara Cina, South Korea, Malaysia, dan India? Nah, itu perlu diceritakan. Gitu ya. Itu di literatur review section. Kemudian ya highlight, ya, tonjolkan SOCK-nya. Paper saya berbeda karena satu, teorinya baru, yaitu atau kombinasi teorinya baru, yaitu menggabungkan teori apa dan apa, di mana kombinasi ini belum pernah dilakukan. Dua, sisi metodologikal juga baru, karena metodologi ini belum pernah dipakai. Atau saya menggunakan metode X yang sudah dipergunakan sebelumnya, akan tetapi saya revisi. Ya, jadi misalkan saya menggunakan survei yang sudah dipergunakan sebelumnya, akan tetapi sampling metodenya berbeda. Dulu hanya convenient sampling, jadi dulu survei itu hanya si surveyor menunggu di tempat keramaian, kemudian dia mencegat orang, kemudian yang bersedia dikasih kuesioner. Kalau sekarang saya menggunakan stratified sampling, sehingga sampelnya lebih representatif. Ya, ini belum pernah dipakai sebelumnya. Atau case-nya berbeda. Sekarang saya melakukan penelitian di Indonesia, di mana Indonesia itu beda dengan Malaysia dari segi, berbeda dari Cina dari segi, nah, harus seperti itu. Itu SOCK-nya. Oke. Baru kita pindah ke introduction. Introduction itu ceritanya selalu dari general ke spesifik. Oke, sekarang apa? Kita membahas, misalkan tadi Jain ya, Jain membahas electric vehicle. Kenapa kok electric vehicle itu penting? Ya, pointer-pointernya yang paling populer itu biasanya ya seberapa besar atau berapa orang yang terdampak dari studi kita. Ya, misalkan electric vehicle itu tujuannya adalah untuk menurunkan polusi.
Oke. Berapa orang yang terdampak oleh polusi di Indonesia misalkan, atau di India untuk kasusnya jahit. Berapa economic value, ya economic value itu poin yang sering dipakai untuk menjustifikasi importance dari studi kita. Berapa kerugian akibat kemacetan, berapa kerugian akibat Bapak, ya. mohon maaf, mungkin untuk sesi presentasi 10 menit lagi Oke, ya. agar diskusinya lebih lama. Ya, terima kasih, Boleh, Pak. boleh, ya. Ya. Oke. Kemudian edit value, ya. Kemudian pertanyaan penelitian. Oke. Oke. Method and material dia agak mudah. Jadi pada intinya adalah kita harus mendeskripsikan metode yang kita pergunakan dengan detail itu ya. Kemudian tidak lupa juga kita harus jujur mengungkapkan potensial bias dan error pada metode yang kita pergunakan dan upaya kita untuk mengatasi error dan bias-bias tersebut gitu ya. Nah, finding sama discussion ini harus rich ya, harus rich. Jadi kita kan tadi sudah mempresentasikan penelitian-penelitian sebelumnya di section kedua. Pada saat diskusi ya kita harus mengkontraskan temuan kita dengan penelitian-penelitian tersebut. Mana yang sesuai, mana yang bertentangan ya. Kenapa kok bisa sesuai? Kenapa kok bisa bertentangan? Misalkan hasil penelitian saya itu sama dengan hasil penelitian yang di Cina karena mungkin kulturnya Indonesia dan Cina mirip-mirip. Tetapi berbeda dengan di Amerika, mungkin karena kulturnya berbeda jauh, misalkan seperti itu. Error dan bias. Error dan bias yang yang terjadi di studi sebelumnya tapi bisa kita atasi saat ini. Itu ya. Kemudian edit value yang lain itu harus kita tonjolkan ya. Apakah penelitian metode yang saya pakai itu lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien gitu ya. Kemudian kita harus menunjukkan juga apa sih yang bisa kita lakukan di masa depan dan kenapa itu penting ya. Jadi diskusi itu harus kaya ya. Skip aja yang ini. Oke. Yang terakhir ya, harus mudah dibaca. Ya, jangan sampai reviewer itu ketika membaca penelitian kita itu keningnya berkerut gitu ya. Jadi paper yang baik itu adalah paper yang mudah dibaca. Oke. Nah, ini ada penelitian bagus yang bikin namanya Warren ya. Jadi Warren ini dia ahli linguistik ya, ahli linguistik dan marketing. Jadi dia mengumpulkan ya sejumlah paper. Kemudian dia membangun korpus. Korpus itu adalah kata-kata apa saja sih yang sering dipakai pada paper-paper tersebut ya. Kata-kata ini dibikin dictionary-nya, kemudian dictionary ini disurveikan kepada para supir truk. Ditanya, apakah Anda mengerti kata-kata ini? Kemudian begitu juga dengan frase ya. Jadi gabungan dari beberapa kata. Apakah Anda mengerti frase ini? Gitu ya. Kemudian dia mengetes secara statistik ya, ternyata paper ya dari mulai kanan ya, research impact diukur dari berapa kali paper tersebut disitasi. Jumlah citasi suatu paper itu akan dipengaruhi oleh mudah atau tidaknya atau paham atau tidaknya si pembaca itu ya terhadap paper tersebut ya, reader understanding. Pengaruhnya positif, makin mengerti makin banyak disitasi. Reader understanding dipengaruhi sama writing clarity ya. Positif. Nah, jadi makin clear penulisannya makin mudah pembaca memahaminya. Yang lucunya begini. Ya. Dipengaruhi negatif oleh writer knowledge. Jadi manusia ini punya penyakit ya. Makin tinggi pengalaman si writernya ya, makin susah nulisnya. Itu penyakitnya orang. Jadi makin kita berpengalaman di suatu bidang, kita cenderung mengasumsikan bahwa orang lain itu juga mengerti apa yang kita omongkan.
dan itu mempengaruhi negatif writing clarity kita, ya. Makin tidak jelas tulisan kita. Ya, padahal tulisan yang mudah dipahami itu sangat penting ya supaya nanti pada akhirnya penelitian kita itu banyak disitasi. Saran-sarannya Warren apa? Dari uji statistiknya, nanti silahkan dilihat sendiri di papernya. Ya. Yang lebih bagus itu adalah kalau kita menulis pendek dan sederhana, gitu ya. Jadi jangan nulis kata-kata yang panjang, kalimat yang panjang gitu. Misalkan yang pertama nih ya, contoh ya. This study employed questionnaire survey that was administered to those who possess a higher education degree. Ya. Ini 2 kalimat digabung jadi 1. Ya. Daripada begitu akan lebih mudah kalau misalkan kita nulis kalimat pendek aja, SPOK gitu ya, struktur sederhana. In this study we use questionnaire survey, titik, udah selesai. The respondent are university graduate. Ya. Jadi nggak perlu kita ingin terlihat keren dengan bilang respondennya itu adalah mereka yang telah mendapat pendidikan tinggi. Nggak usah, kita bilang aja respondennya adalah lulusan universitas, udah selesai. Ya, simple. Kemudian gunakan kata-kata yang konkret gitu, yang dipahami oleh orang sehari-hari, ya. Jadi misalkan jangan kita nulis misalkan Instagram gives higher utility than Facebook. Utility itu artinya kepuasan, gitu ya, atau kesenangan, ya. Benar, tapi tidak semua orang mengerti, kecuali kita nulis papernya itu paper tentang ekonometrik, ya. Maka lebih baik kita menulis begini, the respondent prefer Instagram more than Facebook. Nah, itu ya, prefer more itu lebih bagus dibandingkan kita ngomong menggunakan istilah utility, misalkan seperti itu. Kemudian untuk istilah-istilah yang tidak dipahami sama yang tidak umum dipakai sama orang sehari-hari, berikanlah contoh, gitu ya. Jadi misalkan begini, the focus of this paper is last mile delivery. Orang yang tidak bergerak di bidang transportasi itu mungkin dia nggak paham gitu. Last mile delivery itu apa sih? Ya, orang awam mungkin dia tidak tahu. Delivery akhir ya, pengantaran akhir itu apa yang dimaksud, ya. Kita kasih contoh. Misalnya mengirimkan surat pada alamat pelanggan, alamat penerima, ya. Oh, ngantar surat, gitu. Nah itu contohnya, ya. Oke, itu 3 tips utama dari si Warren ya, bisa dibaca lebih dalam di papernya. Nah, ini penting plagiarisme, ya. Gini, ada kecenderungan kesalahpahaman di Indonesia. Ya, plagiarisme itu disangkanya itu adalah kalau tidak terdetek sama turn it in, itu tidak ada plagiarisme. Salah, ya. Prinsipnya begini yang disebut dengan plagiarisme. Plagiarisme itu adalah mencuri ide orang lain, ya. Kita klaim sebagai ide punya kita sendiri. Jadi ide punya kita sendiri dan kita tidak sebutkan penulis aslinya, itu plagiarisme. Jadi ide yang penting, ya. Nah, memang begini, kalau kita mempresentasikan ide orang lain, ada kecenderungan kita tulisannya mirip-mirip dengan orang tersebut. Ya, itulah yang dideteksi sama plagiarism detektor seperti Turnitin, ya, atau plagiarism checker yang lain. Tetapi gini, tidak mesti kalau similarity-nya high itu maknanya selalu plagiarism, ya. Saya selalu ngasih contoh begini, misalkan kita bandingkan 2 kalimat, ya. Kalimat pertama COVID-19 menyebabkan tubuh pasien demam. Kalimat kedua malaria menyebabkan tubuh pasien demam. Kemiripannya 80%. Plagiarisme tidak? Tidak. Kenapa? Yang satu ngomongin
COVID-19, yang satu ngomongin malaria. Gitu ya. Tuh. Contoh, sebaliknya juga berlaku. Ya. Low similarity doesn't always mean original, belum tentu. Ya. Saya sudah bentuk, kok nek arek-arek gak iso maksimal tak kerjain. Mau gak dikai data itu. Bisa di mute sebentar, Pak. Maksud Nah, ya, makasih. Misalkan gini, kalimat pertama, kejahatan narkotika cenderung dilakukan oleh mereka yang putus sekolah. Ya. Kalimat kedua, pelaku tindak pidana obat terlarang kebanyakan rendah tingkat pendidikan. Kemiripan 0%, nggak akan terdetek. Tapi ide kan sama. Idenya adalah mereka yang tingkat pendidikannya rendah, cenderung terlibat atau orang yang pelaku kejahatan narkotika atau obat-obatan terlarang itu cenderung tingkat pendidikannya rendah. Ya, putus sekolah itu kan artinya tingkat pendidikannya rendah. Idenya sama, gitu. Ya, jadi jangan hanya berpatok sama Turnitin, ya. Walaupun tidak terdetek sama Turnitin, kalau artikel kita dibaca sama orang yang expert, dia pasti tahu, gitu loh. Dia pasti tahu ini tuh penelitian ini udah pernah ada ini sebelumnya, gitu. Karena mereka sudah membaca banyak sekali paper, gitu. Mereka sudah membaca banyak sekali artikel dan mereka pasti tahu, gitu ya. Yang penting apa? Yang penting itu ya dua ini, satu integritas, dua kejujuran, gitu ya. Saya mendefinisikan dari ide ini sendiri gitu, dan saya menulisnya dari nol sendiri gitu. Kalau saya pribadi ya dari mulai Turnitin itu ada, Turnitin itu kan baru ada sekitar tahun 2009 2010 sampai dengan sekarang saya belum pernah sama sekali pakai Turnitin, nggak pernah gitu ya. Karena apa? Karena saya yakin bahwa pekerjaan saya itu tidak mencontek ide orang lain, benar-benar ide yang keluar dari saya sendiri, gitu. Dan saya bisa menjustifikasi bedanya saya kalau ada orang yang mengklaim saya melakukan plagiarisme, saya bisa menjustifikasi perbedaan saya dengan orang lain, dengan paper orang lain dan paper-paper sebelumnya, gitu ya. Pasti bisa. Gitu. Jadi saya sama sekali belum pernah mengecek pekerjaan saya di Turnitin itu belum pernah sama sekarang. Ya. Oke. Beberapa website bisa dipergunakan untuk membantu. Ini ada Grammarly ya, Grammarly sudah populer juga. Apps untuk membantu mengecek grammar. Kita bisa install versi gratis, tapi kalau misalkan kita sudah mau submit ya kita bisa bayar, misalkan subscription-nya 1 bulan aja untuk ngecek sebelum kita submit. Writing Clarity Calculator ini tools yang diciptakan sama si Warren tadi, ini bisa dicek secara gratis ya. Kemudian mereka akan memberikan saran-saran bagaimana kita bisa mengimprove paper kita gitu ya. Kemudian ada Academic Phrase Bank. Ini adalah kalimat-kalimat yang umum dipakai untuk menyampaikan ide atau maksud dari suatu tulisan ya. Ini bisa kita pakai juga waktu kita menulis, kalau kita stuck kita pakai ini. Oke. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan. Kalaupun ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa kontak ke email ya. Kalau nanti setelah dari sesi ini masih ada pertanyaan, bisa kontak email saya. Atau mau ikut di mau nanya saya di sosial media juga boleh. Cuman sosial media saya di private, jadi nanti kalau misalkan ingin bertanya lebih lanjut ya message aja gitu ya. Ini yang kemarin ikut di publikasi internasional, publikasi Indonesia, ada pertanyaan gitu. Kirim di message boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih Dr. Danan atas materinya, luar biasa, insight-nya banyak sekali, dan saya yakin banyak partisipan atau peserta yang sudah tidak sabar ingin berdiskusi. Boleh silakan bagi partisipan atau peserta
bagi yang ingin berdiskusi langsung bisa raise hand. Atau jika tidak memungkinkan untuk raise hand atau berdiskusi dengan suara dan video, boleh di kolom chat. Silahkan. Baik, ada yang sudah raise hand, boleh silahkan bisa langsung open mic. Zezen Zainul Ali, mangga silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak Danan. Sebenarnya ada dua yang tadi sudah memberikan saya gambaran ya terkait. Karena kemarin saya itu bingung terkait literatur review. Biasanya ada style penulisan introduction itu kan yang pertama itu menjelaskan situasinya, terus kedua itu kita menjelaskan kayak penelitian-penelitian terdahulu. Nah, saya bingung di literatur review kan, kalau introduction literatur review itu kok ada yang menulis itu kan kita bagi beberapa konsep gitu. Nah, tapi di dalamnya itu hanya menjelaskan itu tadi kan cuma pengertian-pengertian dari konsep itu, tidak. Nah, awalnya kan gitu. Tapi ketika mendengar penjelasan tadi dari Pak Danan, oh ternyata gitu ya. Jadi di literatur review itu apakah sejauh ini sih saya menulis itu karena memang belum dapat insight baru, hanya sebatas menggambarkan konsepnya saja gitu. Misal saya meneliti tentang A, jadi ada di literatur review itu saya menjelaskan pengertian A itu tentang pengertiannya, jenis-jenisnya dan lain-lain. Itu mungkin nanti bisa dijelasin lebih detail, Pak. Lalu yang kedua itu antara finding dan discussion itu. Nah, di situ juga saya itu kadang-kadang ada hanya ingin meyakinkan saja apakah di finding itu kita itu tidak perlu merujuk apa, maksudnya tidak perlu menganalisis apa saja data yang kita sajikan itu langsung kita paparkan atau seperti apa. Dan juga skema untuk finding result itu misal di finding itu kita ada 4 konsep gitu. Apakah di discussion juga kita harus 4 konsep itu gitu. Nah, misal ABCD, nah di discussion juga apakah harus ABCD gitu. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak, boleh? Oke, gini, literatur review itu mulainya dari tabel dulu. Jadi pertama itu pasti bikin tabelnya dulu, ya. Baru tabel itu dinarasikan. Ya, jadi kalau misalkan saya ngasih contoh ya, paper mahasiswa ya, bentar ya. Nggak apa-apa. Bentar ya. Ya. Ini paper mahasiswa nih. Pertama kali itu bikin tabel. Ya, tabel ini baru dinarasikan. Jadi tabel penelitian sebelumnya yang relevan apa aja sih? Penelitiannya di mana sih? Di konteks negara yang seperti apa sih? Negara yang kaya, negara yang pembangunan ekonomi yang menengah, atau negara yang miskin? Sampelnya siapa? Ya, ini untuk kasus crowdshipping. Crowdshipping itu gosen ya. Kalau misalkan Indonesia gosen gitu. Yang disurvei siapa? Drivernya atau konsumennya? Teori yang dipakai apa? Nah, sudah ada tabel ini, barulah kita narasikan. Jadi misalkan begini, ya. Nah, misalkan di sini kita mulai ini, saya mulai narasinya begini nih. Tabel 1 mengindikasikan bahwa sangat sedikit research dari lower atau upper middle income country, terutama di Asia. Jadi kita tuh menarasikan tabel ini, literatur review section itu menarasikan si tabel ini, dan meng-highlight yang baru dari kita apa sih? Gitu. Ya.
Kemudian kebanyakan studi-studi sebelumnya didominasi oleh economic theory. Misalnya utility theory gitu ya. UT di sini. Nah, boleh nanti kemudian kita tambahkan utility theory adalah, nah itu boleh. Selain itu ada juga mau kita expand lebih lanjut bisa sangat sedikit teori psikologi dan information system seperti TRA atau TAM. TRA itu teori reason and action. TAM itu teknologi adoption model. Boleh kita narasikan lebih lanjut. TRA itu adalah teori yang didefinisikan oleh pada tahun mempertimbangkan faktor-faktor A, B, C. TAM adalah teori yang didefinisikan oleh pada tahun berapa mempertimbangkan faktor-faktor A, B, C gitu. Jadi semua yang kita ceritakan di literatur review itu sebenarnya menceritakan tabel ini. Satu, ya definisi itu pendek-pendek aja. Ya definisi itu pendek-pendek aja. Ini ya, ini kan narasi selanjutnya nih toh. Ya, yang tadi saya bilang lebih detail tadi kan. Kemudian highlight si novelty kita. Mana novelty kita ya? Oh, ini novelty-nya di sini. Nah, nih novelty-nya kita highlight. Studi kami, seperti kebanyakan studi-studi sebelumnya, berfokus pada pengguna crowdshifting, ya, pengguna gosen gitu ya kalau di Indonesia. Tapi unik, karena apa? Karena sekarang kita fokus di Thailand, suatu negara upper middle country di Asia. Dan kita juga menggunakan consumer behavior theory, yaitu TAM, yang dikombinasikan dengan faktor demografi, personal innovativeness, trust, dan price. Nah, itulah. Jadi paling penting itu tabelnya. Mulai itu dari tabelnya. Nah, gitu. Itu paling gampang. Terus yang kedua, finding sama analisis bergantung pada. Jadi bukan konsep 1, 2, 3 biasanya, tapi pertanyaan penelitiannya kalau ada 3, kecenderungannya kita juga bikin di diskusi itu juga minimal ada 3 poin ya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Oke. Minimal ya. Tapi tidak cukup kaya ya. Selain 3 poin pertanyaan penelitian, kita juga harus mengkontraskan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, yaitu tadi yang saya bilang, samanya apa? Ya. Kalau misalkan variabel harga signifikan pada penelitian kita dan signifikan juga pada penelitian-penelitian sebelumnya, alasannya apa? Ya. Sebaliknya, kalau misalkan variabel anggaplah tingkat pendidikan, gitu ya, itu signifikan, tidak signifikan misalkan di penelitian kita, sementara dia signifikan di penelitian-penelitian yang lain. Alasannya apa? Kenapa kok bisa sama? Kenapa kok bisa beda? Ya, hal apa yang mungkin bisa menjelaskan persamaan atau perbedaan tersebut? Itu tambahannya. Jadi diskusi itu harus kaya. Findings itu hanya sekedar menjabarkan hasil kita. Diskusi itu ya jawaban pernyataan penelitian, kemudian kita kontraskan dengan penelitian sebelumnya. Gitu. Ya, itu mungkin Mas Zen. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, Satu lagi terima siapa itu? kasih. Baik, silakan Rifkan. Boleh Ya, langsung open silakan. mic. Ya, salam kenal Pak Danan. Saya Rifkan. Salam. Terkait dengan publikasi internasional nih Pak Danan. Kalau misalkan kita belum pernah pengalaman ya dalam hal publikasi internasional, terus kita ada data penelitian ingin publikasi nih, khususnya yang berindeks fokus lah. Tapi atas nama sendiri tunggal, kira-kira ada kemungkinan bisa diterima atau tidak tuh Pak? Kalau misalkan Nggak masalah. Nggak, tunggal atau bersama-sama itu tidak ada efeknya, Pak. Oh gitu. Terus Nggak ada. ada banyak kira-kira kalau misalkan itu bisa nggak kalau misalkan tanpa adanya tadi
promotor atau apapun, karena kan kita kan biasanya riset sendiri ya, itu. Nah, kemudian kalau misalkan bisa, apakah nanti di hasil reviewnya itu banyak atau gimana Pak? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman gitu Pak? Tergantung ya, tergantung. Gini, review itu kan biasanya blind sistemnya. Jadi nama kita dihapus. Jadi reviewer itu ya pada kebanyakan jurnal reviewer itu tidak tahu ini yang nulis satu orang atau beramai-ramai. Gitu ya. Pada kebanyakan jurnal reviewernya tidak tahu. Jadi satu orang atau dengan promotor itu tidak menjadi kriteria ya, tidak menjadi parameter apakah dia akan diterima atau ditolak. Ya, itu yang pertama. Malah ya kalau penulis tunggal itu pride-nya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan dia biasa publish itu artinya semua dia mengerjakan sendiri gitu. Ya, jadi pride-nya biasanya lebih tinggi. Saya publish di suatu jurnal yang ternama di bidang saya, nama tunggal. Nah, itu pride-nya lebih tinggi gitu ya. Sama lah kayak bulu tangkis gitu. Yang namanya pertandingan tunggal putra atau tunggal putri itu pasti lebih rame gitu. Ya, orang pasti kenal misalkan pemain bulu tangkis tunggalnya dibandingkan gandanya gitu karena dia semuanya sendiri. Kemudian reviewnya banyak atau tidak bergantung pada banyak faktor. Dari sisi penulis ya bergantung pada kualitas tulisan ya. Jadi kualitas tulisan kalau misalkan dia punya novelty tetapi di dalam tulisannya itu sulit dibaca atau banyak kesalahan ya pasti komentarnya banyak. Ya. Kalau tidak punya novelty sama sekali komentarnya pendek yaitu cuman satu kalimat, penelitian Anda tidak ada kontribusinya, tidak bisa dipublish kayak gitu. Kalau misalkan dari sisi reviewernya bisa bergantung pada experience reviewernya, orang yang experience-nya itu banyak ya akan lebih mudah melihat bias dan error pada suatu tulisan sehingga kecenderungan akan memberi komentar lebih banyak. Dan waktu ya experience-nya banyak, orang yang experience-nya banyak tetapi sangat sibuk ya tentunya juga komentarnya akan lebih pendek-pendek gitu. Jadi itu tuh tidak bergantung pada nulisnya sendiri atau beramai-ramai gitu. Gitu. Baik, Itu mungkin Pak. Silakan yang lain. Baik, saya bacakan saja dari kolom komentar ya Pak ya. Ini ada Mbak Ratna ini. Iya. Di dalam kolom komen. Oh, ada Baratna yang Iya, raise ini hand kah? ada raise hand ya. Oke, boleh silahkan. Masih boleh satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Iya, boleh satu pertanyaan lagi. Terima 5 kasih. lagi juga boleh. Oke, terima kasih Pak Danan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya, salam kenal Pak Danan dan juga Mbak Panitia. Mohon maaf di sini saya sebelumnya nggak bisa on cam. Nah, Silakan, Pak Mbak. Danan, ya saya di sini yang mau saya tanyakan sebenarnya simpel. Ini saya juga belum pernah punya pengalaman untuk publikasi di Scopus ya. Tapi di sini saya mau dari yang beberapa webinar yang saya ikutin untuk ke arah sana sudah butuh bimbingan ya dan juga sudah mau menuju ke sana, tapi dari satu hal yang mengganjal dari beberapa masukan yang saya dengar untuk publikasi di Scopus itu katanya biayanya cukup mahal. Nah, untuk kami yang dosen-dosen baru, dosen-dosen muda yang baru jadi peneliti pemula, nah itu agak kira-kira ada tips dan triknya nggak Pak Dokter, gimana biar kami bisa nembus Scopus gitu dengan maksudnya budget yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Apakah Ya, bisa disiasati? Terima kasih. itu aja Mbak ya. Iya. Oke. Itu dulu. Gini Mbak, ya. Jurnal itu model bisnisnya itu ada dua ya. Ada subscription base. Subscription base itu adalah pembaca yang membayar. Ya. Ada
istilahnya itu adalah open access base. Open access itu adalah penulis yang membayar, pembaca gratis, ya. Jurnal yang bereputasi tinggi, itu biasanya kedua mode ini sama ada, ya. Jadi ketika kita sudah submit paper, sudah diterima, kita akan ditawari apakah Anda mau pembaca paper Anda yang membayar atau Anda yang membayar biaya penerbitannya, gitu ya. Oh ya. Nah, gini, kalau memang kita nggak punya uang, kita bilang aja pembaca yang bayar, subscription base, saya mau subscription base. Saya dari dulu sampai sekarang publish nggak pernah keluar uang sepeser pun. Wow. Gitu. Jadi kalau Anda kalau jurnalnya memang jurnal yang bagus, dua-duanya pasti ada. Ada yang subscription, ada yang open access. Nah, cuman begini ya, ini saya kasih tahu aja. Ya. Kapan mode subscription bisa untung? Ketika pembaca yang membayar, kapan jurnal tersebut bisa untung? Ketika pembacanya sudah banyak. Itu ya. Nah, makanya biasanya jurnal-jurnal yang baru, itu dia hanya menyediakan open access. Kenapa? Karena jumlah pembacanya masih sedikit, yang mau subscribe sama dia masih sedikit. Dia bergantung sama penulis untuk bisa membiayai operasinya. Itu. Kalau kita mau gratis, yang ada subscription base-nya, kita mentargetnya ke jurnal-jurnal yang sudah lama terbitnya, yang pembacanya sudah banyak. Ya, biasanya mereka dari subscription, dari biaya langganan pembacanya saja sudah cukup, sehingga tidak perlu mengharuskan penulisnya membayar. Gitu. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Gitu. Ya, jumlah paper jumlah jurnal yang penulisnya bisa gratis itu sangat banyak. Ya. Oke. Gitu ya. Terima kasih Jangan Pak bayar. Dokter. Ya. Jangan bayar. Kalau penerbitnya penerbit luar negeri, ya penerbitnya bukan dari Indonesia, penerbitnya itu Elsevier, Springer, Nature, ya. MDPI. Nah, jangan mau bayar. Ngapain ngasih uang ke luar negeri? Kalau bisa luar negeri ngasih uang ke Indonesia dong, gimana? Masa kita ngasih? Hah? Kalau penerbitnya dalam negeri, ya, misalkan penerbit, kan di Indonesia juga ada beberapa penerbit ya. Ya, ada penerbit UI punya UI Press, ITB juga punya ITB Press, gitu ya. Kemudian mereka minta bayar, boleh. Ya, uangnya orang Indonesia dipakai orang Indonesia lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan penerbit luar negeri, kita disuruh bayar jangan mau dong, rugi gitu. Ngapain? Kita cari yang gratis saja. Ya, kalau Elsevier tuh disuruh bayar sama Elsevier jangan mau. Saya maunya subscription. Ya, atau Springer, oh saya subscription base, saya penulis nggak mau bayar. Gitu. Kalau penerbit Indonesia boleh lah kita bayar. Oke, siapa lagi? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu Ratna. Bapak mohon maaf karena sepertinya lokasi waktunya sudah mepet, sudah mendekati waktu untuk diakhiri. Menarik sekali, saya rasa banyak sekali yang ingin ditanyakan bagi peserta yang masih ingin bertanya, masih ingin ada hal-hal yang didiskusikan. Tadi Pak Danang sudah men-share ya, sudah ya, share, email ya? bisa, ada, ya betul. Ada Bu email Sekar, ya. Bu Sekar Ya, di email Bu ya. Ya. Sama yang dari chat juga nanti tolong dari panitia di email ke saya ya. Nanti saya reply di email aja ya.
Ya, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi bisa reach Pak Danang di Instagramnya ataupun di email saja seperti itu. Nanti akan di-share email dan alamat Instagramnya seperti itu. Tapi untuk Instagram silahkan tunggu konfirmasi dulu ya Pak Danang ya, karena di Ya, DM private. dulu. Baik. Banyak Baik. yang itu nawarin obat kuat itu, pusing. Baik, populer sekali. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari penyelenggara. Boleh bagi perwakilan dari Cakap, saya persilakan. Ya, silakan dari Cakap atau dari panitia boleh, silakan. Karena ada sepertinya ada kenang-kenangan untuk para peserta yang aktif dan pendaftar pertama. Silakan panitia. Ya, Mbak Diana atau Mbak Diana saja yang take over kah? Ya, halo Mbak Eva Utami. Ya, silakan Mangga, boleh. Oke, mungkin sedikit ya dari Publikasi Indonesia. Untuk semua peserta yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sebesar-besarnya semoga dari webinar ini banyak ilmu yang diserap dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Mbak Eva Utami yang sudah mengawal webinar kali ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Salam hormat juga dari saya.